Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Herayati, Eskom MSI, selaku dosen mata kuliah Analisis Studi Kelayakan Bisnis. Izinkan saya dan teman-teman saya mempresentasikan hasil presentasi kami yang berjudul Analisis Studi Kelayakan Bisnis Alat Kesehatan di PT Sejahtera Bersama Telaga. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Kiptia Bilkis Maisan. Ada teman saya Meldani Oktovianti, Nabila Ashroyan Fardila, Erista Rosaliana, dan Rohana Agustin. Era globalisasi dan kemajuan teknologi mendorong pertumbuhan industri alat kesehatan yang berperan penting dalam pemenuhan kebutuhan medis dan peningkatan ekonomi nasional menurut Istiqomah ETAL 2024. PT Sejahtera Bersama Telaga berkomitmen mengembangkan bisnis alat kesehatan berbasis kualitas dan inovasi melalui analisis studi kelayakan dengan 6 aspek utama. Yang pertama, pasar atau pemasaran, yang kedua teknis, yang ketiga manajemen, yang keempat finansial, yang kelima hukum, dan yang terakhir lingkungan. Menurut Nabila Fatmawati 2022, kebutuhan medis dan peningkatan ekonomi nasional menurut Istiqomah ETAL 2024. Pengertian studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis adalah kegiatan untuk melihat keuntungan yang bisa didapat dari menjalankan suatu atau proyek yang masih dalam tahap perencanaan. Dari penjelasan di atas bisa disimpulkan bahwa studi kelayakan bisnis adalah sebuah penelitian yang berfokus pada analisis rencana mendirikan usaha. Apakah itu bisa dijalankan atau tidak? Apakah usaha tersebut bisa dijalankan akan tergantung pada manfaat dan keuntungan yang bisa didapat dari usaha tersebut. Astuti 2021. Konsep-konsep kelayakan bisnis. 1. Aspek pasar dan pemasaran. Menilai peluang dan permintaan produk, perilaku pembeli, tingkat persaingan, serta strategi distribusi dan promosi. Penting untuk memahami kebutuhan rumah sakit, klinik, dan masyarakat. Alifa 2022. Nah, yang kedua ada aspek teknis dan teknologi. Menganalisis kesiapan alat, fasilitas, lokasi, serta penerapan teknologi modern untuk efisiensi produksi dan distribusi alat kesehatan. Umar 2022. 3. Aspek manajemen, menilai kualitas pengelolaan organisasi, kepemimpinan, dan kompetensi SDM. Manajer berperan penting dalam menyatukan aktivitas agar target tercapai. Hasibuan 2021. Yang keempat, aspek keuangan, menganalisis pencatatan dan arus keuangan untuk menilai kinerja bisnis atau rugi dan perencanaan keuangan masa depan. Erniawati et al. 2022. 5. Aspek hukum, berhubung dengan perizinan legalitas dan status sah produk sesuai ketentuan pemerintah. 6. Aspek lingkungan, menganalisis kondisi dan tingkat persaingan industri, kekuatan serta ancaman bagi perusahaan di era bisnisnya. Jenis penelitian dan metode. Jenis penelitiannya yaitu studi kasus dengan pendekatan kuantitatif lapangan. Lokasinya di Rukan City Square, Business Park, Blok D nomor 8, di Jalan Peta Selatan, Kalideres, Jakarta Barat. Metode pengumpulan datanya di sini kita pakai dua, yaitu primer dan sekunder. Primernya yaitu observasi dan wawancara langsung, sedangkan sekunder dokumen pendukung. Profil perusahaan PT Sejahtera Bersama Telaga SBT adalah perusahaan distribusi dan penjualan alat kesehatan yang berdiri sejak 2015. PT SBT menyediakan berbagai produk berkualitas seperti alat cek gula, P3K, dan alat medis lainnya. Sebagai perwakilan resmi beberapa merek ternama, PT bekerja sama dengan rumah sakit, klinik, dan antar toko atau pasar alkes lainnya untuk mendukung peningkatan layanan kesehatan di Indonesia. Kantor pusat berlokasi di Jakarta dengan jaringan distribusi nasional. Visi dan misi perusahaan. Di sini visinya yaitu menjadikan perusahaan yang terkemuka dalam distribusi alat kesehatan di Indonesia
dengan fokus pada inovasi, kualitas, dan layanan terbaik, serta membantu dalam memperbaiki kualitas layanan kesehatan untuk masyarakat. Visinya yang pertama ada menyediakan alat kesehatan aman, berkualitas, dan terjangkau. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan profesionalisme layanan distribusi. Yang ketiga, menjalani kerjasama jangka panjang dengan pelanggan dan mitra bisnis. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kegiatan utama perusahaan. Yang pertama, seperti yang kita tahu, PT Sejahtera Bersama Telaga bergerak dalam bidang distribusi dan penjualan alat-alat medis ke pasar Alkes, seperti pasar Glodok dan pasar Pramuka. Yang kedua, memberikan pelayanan yang profesional dan jujur ke para pelanggan dengan tujuan menjaga hubungan jangka panjang dengan para konsumen. Dan yang ketiga, melakukan kerjasama dengan para importir dalam penyediaan produk untuk memastikan ketersediaan dari produk tersebut. Dan yang terakhir, mengawasi masa berlaku dari produk yang dijual sehingga produk yang sampai di tangan konsumen sesuai dengan standar yang ditetapkan Kemenkes RI. Berikutnya, saya akan menjelaskan analisis kelayakan bisnis berdasarkan 6 aspek. Aspek yang pertama yaitu aspek pasar dan pemasaran. Perusahaan ini menggunakan 2 metode untuk pemasarannya, yaitu offline dan online. Untuk offline, pemasaran dilakukan melalui toko, rumah sakit, serta klinik. Sementara pemasaran secara online dengan memanfaatkan beberapa marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan TikTok. Adapun fokus utama dari perusahaan ini pada pelanggan tetap di pasar Glodok dan pasar Pramuka. Kemudian lanjut ke aspek yang kedua, yaitu aspek teknis dan teknologi. Perusahaan berlokasi di Rukan City Square Business Park, Jakarta Barat, dengan memiliki gudang yang telah memenuhi standar penyimpanan alat kesehatan serta sistem inventory yang sudah berbasis komputer, sehingga menggunakan teknologi informasi untuk mengatur stok pesanan dan distribusi agar perusahaan berjalan secara lebih efisien. Selanjutnya aspek yang ketiga. Aspek yang ketiga adalah aspek manajemen dan SDM. Struktur organisasi perusahaan terdiri dari direktur, manajer operasional, dan pemasaran, serta staf administrasi dan logistik. Selain itu, perusahaan ini juga menerapkan pelatihan internal, kedisiplinan, dan profesionalitas kerja agar seluruh staf dapat menjalankan tugasnya secara optimal. Kemudian dilampirkan juga oleh kami struktur organisasi dari PT Sejahtera Bersama Telaga yang dimulai dari posisi teratas yang dipimpin oleh Bapak Abdullah Rosyid Gofur, kemudian di posisi manajer operasional oleh Bapak Bong Kong Fui, yang kemudian di posisi manajer pemasaran oleh Ibu Fania, kemudian di bawah naungan manajer operasional ada supervisor gudang yang dipimpin oleh Ibu Hikmah Anissa, dan staf logistik oleh Bapak Budi Susilo, dan staf pengiriman oleh Bapak Steven Hermawan. Di bawah naungan manajer pemasaran ada tim sales offline yang dipimpin oleh Ibu Ika Anissa, dan tim sales online yang dipimpin oleh Bapak Dwi Setiawan. Yang keempat, di sini ada aspek hukum, yaitu yang pertama memiliki legalitas lengkap atau NIB, SIUP, Akta Pendirian, NPWP, dan izin edar Kemenkes RI. Yang kedua yaitu beroperasi secara sah sesuai regulasi sektor alat kesehatan. Yang kelima, aspek lingkungan atau distribusi. Yang pertama itu ada kepatuhan terhadap regulasi lingkungan, mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selanjutnya, mematuhi aturan Kemenkes dan KLHK terkait limbah alat kesehatan dan bahan kimia medis. Yang kedua yaitu pengelolaan limbah dan bahan berbahaya. Yang pertama, menangani limbah non-biologis seperti kemasan, plastik, kardus, dan baterai medis. Yang kedua, mengelola bahan berbahaya dan beracun atau B3 sesuai standar keselamatan lingkungan. Yang keenam, ada aspek keuangan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, rata-rata
omset PT Sejahtera Bersama Telaga mencapai sekitar 800 juta rupiah per bulan dengan pengeluaran operasional sekitar 500 juta per bulan. Perusahaan mampu memperoleh laba bersih sekitar 300 juta setiap bulan. Rasio keuntungan bersih terhadap omset net profit margin adalah sekitar 37,5% yang menunjukkan bahwa perusahaan dalam kondisi keuangan yang sehat. Di sini ada tabel tentang omset pengeluaran di bulan Januari sampai dengan April. Omsetnya di bulan Januari ada sekitar 800 juta dengan biaya operasional 500 juta dan laba bersih sekitar 300 juta. Untuk di bulan Februari, omset sekitar 810 juta dengan biaya operasional 505 juta dan laba bersih sekitar 305 juta. Pada bulan Maret ada 795 juta omsetnya, biaya operasional sekitar 490 juta dan laba bersih sekitar 305 juta. Untuk bulan April ada sekitar 820 juta dan dengan biaya operasional sekitar 510 juta dan laba bersih sekitar 310 juta. Kesimpulan dan saran Kesimpulannya adalah PT Sejahtera Bersama Telaga dinilai layak dijalankan. Yang kedua, memiliki prospek pasar baik, manajemen tertata, legalitas lengkap, dan keuangan stabil. Yang ketiga, peduli lingkungan serta inovatif dalam teknologi berpotensi terus berkembang. Sarannya adalah yang pertama yaitu perluasan jaringan distribusi ke daerah baru. Yang kedua, peningkatan promosi digital dan e-commerce. Yang ketiga, mengembangkan inovasi produk lokal. Yang keempat, menjaga kepatuhan hukum dan lingkungan. Yang kelima, gunakan sistem akuntansi digital untuk efisien. Dan di sini juga ada beberapa foto dokumentasi untuk kelompok kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.